Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata sidqin wa haqq, syahadatan la raiba fiha wa la shak. Allahumma inna nas'aluka an taj'alaha akhira kalimatin nalfidhuha 'inda al-mamat wa kalimatan tunjina biha min 'adzabi yaumil hisab. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazihu 'anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa da'a bi da'wati wa jahada haqqa jihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqu Allaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kun wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat hafizakumullah. Alhamdulillah, sampai pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia kepada kita, nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita bisa dalam keadaan tenang, dalam keadaan senang, dalam keadaan aman, kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kita, berbagai macam kegiatan kita, dan pada saat ini kita bisa berkumpul dengan tenang di tempat yang mulia ini, di masjid Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang segera menyambut seruan Allah untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan, amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teriring untuk junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, panutan kita, dan juga untuk para keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, serta para tabi'in, tabi'in, dan seluruh pengikut yang setia sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah hafizakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di hari yang mulia, hari Jumat ini. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dengan melaksanakan segenap perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan demikian kita termasuk hamba-hambanya yang kelak layak menempati surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah hafizakumullah, kalau saat ini kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman, bisa duduk melaksanakan sholat Jumat ini, namun ketahuilah di sana, di Palestina, mereka tidak tenang, mereka tidak aman.
Mungkin mereka salat Jumat tapi dalam keadaan siap siaga. Siap siaga untuk bertempur, siap siaga untuk perang, siap siaga dibombardir, siap siaga untuk diserang. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya peristiwa-peristiwa seperti itu bukan hanya sekarang saja, tapi sudah berjalan lama. Karena orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, mereka masih menjajah bangsa Palestina. Di era yang modern ini masih ada penjajahan, masih ada penindasan, masih ada pemborbagiran, yaitu di Palestina. Jemaah hafidhakumullah, maka tidak heran kalau kemudian bangsa Palestina, tentara Palestina menyerang orang-orang Israel. Itu bukan gerakan teroris, itu adalah bentuk perlawanan dan bentuk perjuangan mereka agar mereka bisa bebas dari penjajahan yang selama ini tetap menghukum mereka. Jemaah hafidhakumullah, sungguh sangat sedih melihat kondisi seperti itu. Dan sedihnya lagi adalah bahwa masih banyak orang-orang Islam yang masih nyinyir melihat perjuangan bangsa Palestina, yang antipati dengan perjuangan Palestina hanya karena mendengar ucapan-ucapan orang-orang Barat, hanya karena mendengar tuduhan-tuduhan orang Barat yang menuduh orang-orang mereka adalah teroris, radikal dan lain sebagainya. Padahal mereka adalah berjuang untuk mempertahankan harga diri mereka, berjuang untuk membebaskan negara mereka. Jamaah hafidhakumullah, tanah Palestina adalah milik umat Islam. Mereka dijajah oleh bangsa Yahudi sejak kurang lebih 70 tahun yang lalu, 80 tahun yang lalu. Jamaah hafidhakumullah, sebelumnya mereka hidup bebas. Tapi ketika orang-orang Israel mendirikan negara di atas tanah Palestina dan kemudian menjajah Palestina, bahkan ingin menguasai Masjidil Aqsa, maka jemaah hafidhakumullah, tentu orang-orang Palestina tidak mau tinggal diam. Mereka akan terus berjuang, mereka akan terus mempertahankan tanah mereka. Jemaah hafidhakumullah, oleh karena itu kita harus simpati dan empati pada mereka semuanya. Kita harus membela mereka semuanya. Jangan sampai kemudian ada antipati dengan perjuangan mereka. Jemaah hafidhakumullah, bahwa tanah Palestina adalah bagian negeri Islam, bahwa Masjidil Aqsa adalah bagian dari kiblat kaum muslimin. Allah Subhanahu menggandengkan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayati innahu was-sami'ul basir. Linuri min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jemaah hafidhakumullah, ketika Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadap Allah, untuk menerima perintah sholat 5 waktu, namun Rasul diisrakan dulu menuju Masjidil Aqsa. Itu menjelaskan bahwa sangat erat hubungan Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram. Jemaah hafidhakumullah, bahkan kemudian Rasulullah SAW di Masjidil Aqsa, Rasulullah sholat mengimami para nabi, seluruh para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, dan Rasul sebagai imamnya menandakan bahwa risalah dari Bani Israel pindah ke orang-orang Islam, yang menandakan bahwa Al-Aqsa yang dulu dikuasai oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani, maka pindah kepada orang-orang Islam. Dan itu dibuktikan pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan secara resmi Al-Aqsa dibawa kekuasaan kaum muslimin. Jemaah hafidhakumullah, memang orang-orang Yahudi merasa mereka lebih berhak, memang
orang soleh juga merasa berhak. Namun jamaah hafidhakumullah, sebagai orang beriman, sebagai orang yakin dengan risalah Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa Al-Aqsa ini adalah bagian dari umat Islam. Jamaah hafidhakumullah, oleh karena itu kaum muslimin di Palestina, mereka berhak untuk kita bela, untuk kita bantu, untuk kita doakan senantiasa agar mereka mendapat kemenangan-kemenangan. Jangan sampai antipati, jangan sampai nyinyir melihat perjuangan mereka, mengikuti orang-orang yang sudah terpengaruh dengan gaya barat, terpengaruh dengan orang-orang orientalis. Jamaah hafidhakumullah, maka ketika kita melihat kondisi seperti ini, yang ada pada kita adalah bahwa kita harus bertindak minimal dengan doa-doa kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dibebaskan oleh Allah dari penjajahan Yahudi laknatullah. Jamaah hafidhakumullah, untuk membela Palestina, jamaah hafidhakumullah, sangat banyak alasan-alasan kenapa kita harus membela Palestina. Sangat banyak sekali. Jamaah hafidhakumullah, sebagai manusia saja kita sudah seharusnya membela Palestina. Mereka dijajah, mereka ditindas, dirampas, dibunuh. Apa kita sedang manusia tidak peduli mereka? Di mana rasa kemanusiaan kita kalau kita tidak empati kepada mereka? Jamaah hafidhakumullah. Dari sisi yang lain, jamaah hafidhakumullah, kita sebagai bangsa Indonesia pun kita harus tahu sejarah bahwa dulu ketika kita merdeka tahun 45, negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia di antara adalah Palestina. Tidak negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia dan kemudian diikuti oleh negara yang lainnya. Jamaah hafidhakumullah, dahulu mereka mengakui kepada kita, mendukung kita, dan sekarang mereka ditindas, dijajah. Apakah kita diam saja? Jamaah hafidhakumullah, apalagi jamaah rahimakumullah, negara kita memiliki konstitusi yang menyebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jamaah hafidh, ini konstitusi kita yang tidak akan membiarkan penjajahan adil di muka bumi ini. Jamaah hafidhakumullah, sebagai manusia kita peduli, sebagai bangsa Indonesia kita peduli dengan bangsa Palestina. Terlebih jamaah hafidhakumullah, kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang-orang muslim, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Dan mereka orang-orang Palestina mayoritas adalah orang-orang muslim. Yang dijajah itu adalah orang-orang muslim, dan kita adalah orang muslim. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya sesama orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Mana keimanan kita kalau kita tidak segera membantu mereka, kalau kita tidak melakukan doa untuk mereka? Jamaah hafidhakumullah, kata Rasulullah SAW, al-muslim akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yahkiruhu wa la yakhdhuluhu. Muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya, maka tidak boleh ada yang menzaliminya, tidak boleh menghina mereka, dan tidak boleh mengabaikan ketika mereka butuh bantuan kita. La yakhdhuluhu, kata Imam An-Nawawi, makna yakhdhuluhu adalah ketika mereka meminta bantuan, dilarang kita diam saja. Ketika mereka butuh bantuan, dilarang kita diam saja. Bantu mereka kalau kita adalah orang beriman. Jemaah hafidhakumullah, maka inilah di mana keislaman kita, di mana keimanan kita. Kalau kita mengaku orang beriman dan mereka adalah orang beriman yang telah ditindas. Jemaah hafidhakumullah,
kita mendapatkan kenyamanan di negara kita. Kita masih bisa tertawa, bisa tersenyum. Bahkan sampai ketika sholat Jumat pun masih tersenyum, masih ngobrol. Di mana kenyamanan kita? Sementara mereka sedang berada butuh bantuan kita semuanya. Sampai kadang-kadang doa pun tidak keluar dari mulut kita. Jamaah hafizakumullah. Inilah bahwa kita sebagai orang beriman, maka kita sangat berhak dan bahkan sangat wajib untuk memberikan bantuan-bantuan kepada mereka. Jamaah hafizakumullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasadil wahid idza istaka minhu udhun tada'a jasadi bis-sahri wal hummah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang-orang beriman di dalam cinta kasih mereka dan kasih sayang mereka, solidaritas mereka adalah seperti satu anggota badan, satu badan. Semua kaum muslimin, semua orang beriman itu adalah seperti satu badan. Jika ada yang sakit, maka yang lain pun sakit. Kaki yang sakit, mata nggak bisa tidur. Bahkan kemudian saya meriang. Itulah perumpamaan orang-orang beriman. Di sana saudara kita sedang menderita. Bagian anggota badan kita. Mereka menderita, mereka sakit. Maka sudah sewajarnya dan sudah seharusnya kita pun merasakan sakit. Jamaah hafizakumullah. Maka marilah dengan konsep seperti ini, mari kita bantu mereka. Marilah kita lanturkan doa-doa kita untuk mereka semuanya. Marilah kita bantu dengan apa yang kita bisa miliki, dengan doa kita, dan membela di sosial media yang menuduhkan mereka. Dan kalau memungkinkan kita bantu dengan harta kita untuk membela perjuangan mereka. Jamaah hafizakumullah. Maka marilah kita jadikan momentum ini sebagai kita untuk suka dengan mereka semuanya. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan ujian kepada mereka untuk kita semuanya. Sejauh mana kita memikirkan mereka, sejauh mana kita melakukan doa untuk mereka, sejauh mana kita membantu mereka. Ujian untuk kita. Mereka mendapat ujian dari Allah. Itu juga ujian untuk kita. Bagaimana sikap kita terhadap saudara-saudara kita yang telah mendapatkan berbagai macam cobaan tersebut. Jamaah hafizakumullah. Mari kita senantiasa mendoakan mereka semuanya. Mari kita semangat mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kita adalah orang-orang beriman yang mungkin saja kurang peduli dengan saudara kita. Dan ini perlu kita untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita semuanya. Aqulu qouli hadza fastaghfiru wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ibadallah, ittaqullaha wa ati'u la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha
وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ثم صلوا على نبيكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت إنك أنت العلي القدير اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم أذل اليهود والنصارى اللهم أذلهم يا الله يا رب العالمين يا قوي يا متين اللهم أهلكهم يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم خذ اليهود والإسرائيل اللهم خذهم يا الله اللهم خذهم أخذ عزيزا مقدرا يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة